Halo, bertemu kembali bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo dalam program Ini Budi. Kali ini bersama Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, seorang diplomat yang sudah tidak asing lagi dan sekarang sangat berperan dalam mengusahakan apa yang sering kali disebut sebagai game changer, yaitu vaksin. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Mas Budi, sehat selalu. Ya, kita lepas masker karena udah jarak aman dan kita juga sudah PCR. Jadi mudah-mudahan semua aman. Bismillah. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Menlu sudah menyediakan waktu untuk bertemu kami. Program Ini Budi seperti nama saya. Ini Budi. Oh ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, sudah vaksin. Sudah vaksin Bu? Sudah selesai, udah periksa hasil antibodinya. Alhamdulillah hasilnya sudah 2 kali bagus. Ya, Bu? Sudah 2 kali dan sudah mudah-mudahan. Bismillah mudah-mudahan. Baik, saya mungkin akan mulai dari peristiwa yang ini dibicarakan banyak orang sekarang ini ya Bu ya. Peristiwa yang sebenarnya ini peristiwa olahraga, tapi kemudian ini ada yang secara teknis kemudian tidak bisa bermain, kurang lebih begitu ya, karena ya memang kondisinya tidak memungkinkan. Bu Retno sudah menerima laporan sejauh apa ini Bu? Jadi kita ini beruntung ya, dalam artian didukung dengan teknologi yang ada, sehingga tidak ada gap komunikasi di antara kita yang ada di Jakarta dengan teman-teman di perwakilan, sehingga pada saat ada perlakuan yang diterima oleh para atlet kita, immediately saya mendapatkan laporan dari duta besar kita di London, sangat aktif, sangat responsif, dan kita melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan Pak Dubes, sampai Pak Dubes kemarin juga sudah memberikan pernyataan dan juga sudah dihubungi beberapa teman media. Jadi intinya kita sangat kecewa tentunya dan sangat menyesalkan adanya peristiwa tersebut. Nah, dalam komunikasi dengan Pak Dubes, saya sampaikan bahwa pastikan satu, kita mendapatkan informasi yang transparan mengenai sebenarnya apa yang terjadi. Yang kedua, pastikan bahwa tim kita mendapatkan perlakuan yang fair. Dan yang ketiga, pastikan bahwa tim kita tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Jadi Pak Dubes telah berusaha menghubungi semua otoritas yang terkait dengan penyelenggaraan All England tersebut, dan juga melakukan komunikasi pada track diplomatik dengan Kementerian Luar Negeri di Inggris. Saya melakukan komunikasi dengan duta besarnya, dan saya juga melakukan komunikasi juga dengan Menteri Luar Negerinya. Jadi kita dampingi track diplomatik dengan track yang terkait dengan olahraganya itu sendiri. Jadi intinya kita telah berusaha dan kita akan terus berusaha memastikan 3 hal tersebut, dan tentunya sebagai pemerintah kita akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk para atlet kita. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih Bu? Ini persoalan teknis atau persoalan apa? Persoalannya adalah ada di dalam satu pesawat, ada yang dinyatakan positif, kemudian semua yang ada di pesawat itu harus melakukan karantina. Intinya sebenarnya seperti itu, tetapi pada saat kemarin yang kita lihat ada atlet dari negara lain yang masih diperbolehkan, walaupun kemudian akhirnya sudah tidak diperbolehkan dan sebagainya. Sempat mau diperbolehkan meskipun di pesawat yang sama. Iya, jadi sekali lagi kita hanya ingin transparansi informasi, kita ingin diperlakukan secara fair dan tidak diskriminatif.
itu aja. Ini jadi kalau menurut Bu Retno ini sebenarnya persoalan teknik ya, menjelang pertandingan. Artinya kan sebenarnya pemain itu mesti harus memperhitungkan kan kalau segala kemungkinan itu ada, artinya worst gitu, dan mereka mungkin bisa harus karantina 10 hari. Dan itu mesti diperhitungkan. Nah, atau ini sebenarnya masalah ada persoalan tadi kalau Bu Retno mengatakan ada perlakuan yang mungkin diskriminatif juga gitu. Permintaan kita adalah jangan sampai ada perlakuan diskriminatif. Okay. Jadi itu call kita seperti itu. Ya. Dan kita juga sampaikan bahwa semua aturan yang terkait dengan protokol kesehatan sudah kita lakukan. Dan bahkan ada tambahannya, semua atlet kita sudah menjalani vaksinasi juga. Jadi sebelum keberangkatan PCR sudah dilakukan, mereka semua karena kemarin saya juga berkomunikasi dengan Pak Menteri Olahraga yang beliau kan sebenarnya pemegang substansinya kan beliau, jadi saya berkomunikasi juga dengan beliau tentunya. Beliau mengatakan bahwa semua atlet juga sudah divaksin, begitu tiba di sana dilakukan PCR lagi dan dinyatakan negatif. Jadi komunikasi sekarang kita masih kita teruskan dengan otoritas yang ada di sana. Belum konklusif, kita lihat nanti akhirnya konklusinya akan seperti apa, tetapi yang ingin saya tekankan adalah kita berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang transparan, untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif dan untuk memastikan atlet-atlet kita mendapatkan perlakuan yang fair. Ada nggak Bu kalau khusus misalnya tunda dong seperti yang juga disebutkan oleh saya kira Pak Dubes sudah menyampaikan Pak Dubes sudah menyampaikan sekali lagi, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita belum mendapatkan informasi yang konklusif. Jadi semua yang harus kita lakukan sudah kita lakukan bersama dengan opsi-opsi yang disampaikan oleh Pak Dubes. Sekarang kita tunggu apa nanti respons dari mereka dan konklusinya akan seperti apa. Kalau komunikasi dengan Pak Dubes di sini seperti apa, Bu? Sama, sebenarnya sama. Ya? Jadi pada saat kita mengirim pesan, Mas Budi, jadi pada saat kita ingin mengirim pesan, kita sampaikan pesan itu dari semua lini. Dari semua lini dan pada saat ini saya juga sudah mengangkatnya pada tingkat Menlu to Menlu. Jadi itu sudah merupakan tingkat yang cukup tinggi ya, sangat tinggi ya untuk mengirimkan pesan yang sama. Kalau mereka ini sebenarnya concern nggak sih masalah-masalah seperti ini, Kak? Kalau Menlu Inggris? Saya kira iya ya. Saya kira mereka juga mereka mendengarkan concern juga dan selama ini yang kita terima, yang sudah kita terima adalah apologi terhadap ketidaknyamanan. Tapi kita tetap masih ingin meminta klarifikasi lebih lanjut dan akhirnya keputusannya akan menjadi seperti apa. Kalau ini Bu Retno menganggap ini adalah satu persoalan yang harus diselesaikan untuk komunitas di dalam negeri atau lebih jauh dari itu. Maksudnya kan memang sekarang bulu tangkis ini sesuatu yang populer ya. Bulu tangkis kan dekat di hati masyarakat Indonesia. Nah ini harus diselesaikan ini untuk komunitas dalam negeri atau menurut Bu Retno ada sesuatu yang lebih substansial lagi? Sekali lagi saya kembalikan kepada kalimat bahwa kita tidak ingin para atlet kita mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau tidak fair. Itu aja. Baliknya ke situ. Bottom line-nya itu aja. Bu Retno, ini protokol kesehatan, kemudian kebijakan negara yang berbeda-beda ini memang sesuatu yang muncul setelah pandemi dalam setahun terakhir ini ya. Nah, saya pengen berangkat karena banyak orang menganggap setelah vaksin ini semua mungkin balik perlahan-lahan gitu. Bu Retno setuju dengan itu? Gitu. Vaksin is one thing ya. Jadi satu hal yang memang dari sisi perhitungan saintifik akan dapat mengurangi laju penularan dan mungkin di satu titik akan dapat menghentikan laju penularan. Tetapi ini adalah penyakit yang baru, virus yang baru yang pemahaman para ahli terhadap virus ini juga masih cukup terbatas.
kemudian dinamikanya tinggi sekali. Kita tahu bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini informasi yang terkait dengan varian-varian baru juga muncul. Kemudian pertanyaannya pada saat muncul varian baru, kemudian dibandingkan lagi dengan atau dihadapkan lagi dengan vaksin, apakah vaksin ini cukup akan bisa mengcounter katakanlah varian baru dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga yang dapat saya sampaikan dinamikanya cukup tinggi. Para ahli, para ilmuwan masih terus mendalami, masih terus berusaha untuk mencari tahu lebih dalam mengenai virus ini, kemudian mutasinya seperti apa, dan apa obat atau vaksin yang terbaik yang nantinya dapat diberikan. Nah, oleh karena itu, vaksin adalah satu hal, tetapi sekali lagi, kita mungkin untuk beberapa saat ya memang harus hidup dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Yang tidak pernah seperti yang dulu lagi gitu, Mbak ya? Iya, mungkin untuk waktu dekat, untuk waktu dekat saya kira kita tidak begitu udah divaksin kayak saya nih ya, sudah divaksin terus kemudian saya bisa dengan bebas buka masker dan lupa dengan protokol kesehatan, saya kira belum dan risikonya masih sangat tinggi. Ya, Bu Retno kan saya tahu juga, mungkin juga semua pada tahu ini Bu Retno itu memegang satu peran yang sangat sentral ya dalam perburuan vaksin. Perburuan vaksin. Dan saya kira Indonesia juga lumayan negara yang cukup terdepan begitu dalam mengusahakan vaksin gitu. Nah, saya ingin tahu seberapa aman sih Bu kita mendapatkan semuanya yang kita butuhkan gitu. Kalau kita lihat perkembangannya kan memang terus berkembang ya. Ya, terus berkembang dan memang semuanya itu harus berdasarkan scientific base ya. Jadi dari waktu ke waktu kita terus melihat perkembangan informasi dari sisi keilmuannya, dari sisi saintifiknya seperti apa, dan rujukan kita selalu WHO. Jadi kebetulan kan saya menjadi salah satu co-chair dari COVAX AMC Engagement Group. 3 orang sehingga 3 orang perempuan, 1 Indonesia, 2 Ethiopia, dan 1 lagi Kanada, dan kita sudah melakukan paling tidak 2 kali pertemuan besar. Baru-baru ini saya baru meng-co-chair lagi. Online atau virtual? Virtual. Karena itu semua seluruh virtual dunia, seluruh dunia kan. Dan memang waktunya juga menyatukan antara semua benua kan. Kanada. Jadi pertemuannya tuh kalau di sini malam, jam 7 malam, berarti tengah hari waktu Afrika, dan itu pagi sekali waktu Kanada, karena co-chairnya dari 3 benua yang berbeda. Nah, di pertemuan-pertemuan itu sebenarnya COVAX itu, kenapa COVAX ini penting sekali, COVAX Facility ini penting sekali. Kita bicara vaksin, kita bicara kebutuhan semua negara, termasuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk mendapatkan akses vaksin secara setara. Dan melalui upaya multilateral ini, melalui COVAX ini, akhirnya negara-negara, semua negara dapat memperoleh kesetaraan akses terhadap vaksin. Jadi bisa dibayangkan Mas Budi, kalau misalnya tidak ada COVAX, maka vaksin ini bisa dapat hanya diborong oleh beberapa negara yang punya duit banyak dan meninggalkan sebagian besar negara. Negara berkembang terutama dan kurang berkembang, mereka nggak dapat akses terhadap vaksin. Dan kita tahu bahwa dunia ini hanya dapat lepas dari pandemi ini kalau semuanya sudah mendapatkan akses terhadap vaksin. Karena kan virusnya nggak ngerti batas negara nih. Ya kan? Bisa pindah-pindah terus. Emangnya kalau ada batas negara ini sudah berhenti kan enggak? Pakai paspor gitu Pakai paspor kan enggak. Jadi itulah yang kita perjuangkan. Nah, tentunya sebagai negara, masing-masing negara wajar untuk memperhatikan atau untuk berupaya memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Itu wajar. Dan itu yang juga dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu dari awal kita semuanya udah bergerak. Jadi gerak cepat untuk memperoleh akses komitmen vaksin untuk kebutuhan negara kita masing-masing. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan dunia, kebutuhan negara lain. Oleh karena itu Indonesia juga aktif di dalam COVAX dengan melalui co-chairing, posisi saya sebagai co-chair di
COVAX AMC Engagement Group tersebut. Ya, saya pengen tahu sih Bu, ini tentang perjuangannya Bu Retno gitu ya. Itu kan Bu Retno waktu itu juga terbang bersama Pak Erik. Terus siapa lagi, ada saat Pak waktu itu Pak Terawan ikut nggak ya? Pak Terawan enggak, tapi timnya Pak Sekjennya ikut, ikut. Ya. Nah ini sebenarnya kan kita udah bergerak jauh lebih awal ya Bu ya. Nah ini waktu itu apa ini pertimbangan, kan belakangan kemudian ngapain sih kok duluan gitu kan. Nah ini saya mungkin pengen tahu. Pertimbangannya kita udah tahu bahwa begitu dideklar begitu dideklar sebagai pandemi dan kita kan setiap hari nih Mas Budi, kita selalu mantau tren dunia. Jadi pagi sekitar pukul 7 pagi atau 7.30 saya itu udah menyerahkan laporan kepada Presiden mengenai angka dunia, tren dunia, dan kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian yang memerlukan atensi Presiden dalam 1 hari kemarin. Itu jadi timku itu udah kerja dari subuh mungkin mengumpulkan data kan, gitu ya? Mengumpulkan data. Jadi pagi Presiden sudah mendapatkan laporan hari kemarin itu tren yang menonjol itu apa saja. Karena sekali lagi sangat dinamis. Misalnya di minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tren dunia sempat mendatar atau turun. Hampir semuanya turun. Tiba-tiba naik lagi. Beberapa negara mengalami kenaikan lagi. Nah itu Presiden juga harus mendapatkan laporan itu supaya kita semuanya siap. Nah jadi kembali lagi pada saat sudah dideklar pandemi, maka kita sudah berpikir ini pasti akan lari ke vaksin dan vaksin yang kalau toh dikembangkan kemungkinan berhasil ada, kemungkinan gagal ada. Kalau berhasil manufakturingnya, produksinya juga masih akan terbatas di awal-awal, sementara yang memerlukan jumlahnya banyak. Oleh karena itu kita perlu gerak cepat untuk mengamankan komitmen, dan saya kira keputusan Presiden untuk meminta Pak Erik dan saya untuk cepat lari mengamankan akses dan komitmen ini, saya kira keputusan yang sangat tepat, karena kan andai kata keputusan itu tidak diambil pada saat itu, mungkin ceritanya beda. Akan beda. Bisa nggak sih dibandingkan dengan beberapa negara di sekitar kita, Bu? Kalau kita lihat dari sisi vaksinasi, jadi sudah dari sisi jadinya nih pada saat kan kita mulai vaksinasi Januari, Januari. Jadi pada saat itu yang sudah mulai vaksinasi, kita termasuk negara yang pertama, salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memulai vaksinasi pada bulan Januari. Jadi kalau ditarik hasilnya seperti itu. Dan itu karena keputusan yang cepat di awal. Keputusan yang cepat. Nah kita kalau vaksin ini pasokannya dari mana, Bu? Dari bilateral, pasokannya, dari yang tadi? Jadi kita ada dua. Kita pakai sebenarnya ada 3 track sih. Track bilateral, track multilateral, dan track pengembangan vaksin nasional. Oh yang di dalam negeri? Yang merah putih, yang di bawah tanggung jawabnya adalah Pak Bambang Brojo ini adalah untuk long term. Karena kan kita tahu bahwa negara sebesar kita dengan penduduk 260-270 juta jiwa, mau tidak mau kita harus tidak boleh terus-terus bergantung kepada luar. Oleh karena itu perlu kita mengembangkan vaksin nasional kita. Jadi ini adalah untuk jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya sekali lagi kita cepat-cepatan, tapi kita juga harus memikirkan dunia. Oleh karena itu bilateral dan multilateral. Untuk bilateral kita waktu itu melakukan pendekatan dan pendekatan kita itu kita lakukan berdasarkan informasi yang ada di WHO. Pengembang vaksin yang sudah masuk ke tahap berapa gitu. Jadi kita bukan asal, nggak pasif gitu lah. Nggak pasif dan nggak asal. Pokoknya ke sana. Nggak. Kita lihat dulu di WHO referensinya itu, baru kemudian kita lakukan pendekatan. Jadi kita lakukan pendekatan ke Tiongkok, kita lakukan pendekatan ke Uni Emirat Arab, kemudian kita lakukan pendekatan ke Inggris untuk AstraZeneca. Kemudian kita lakukan untuk track multilateralnya, pasti penjurunya ada di Jenewa. Makanya waktu itu saya masuk ke Jenewa.
Kemudian kita juga melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pengembang atau produser dari Amerika Serikat. Bahkan sekarang kita juga melakukan komunikasi dengan Rusia untuk Sputnik V. Untuk Sputnik V. Jadi ini bilateral ya, Bu? Bilateral. Jadi kita lakukan di semua track, tapi sekali lagi referensi kita, rujukan kita adalah tetap informasi yang dikeluarkan di WHO. Sputnik ini untuk kebutuhan yang mana, Bu? Mandiri atau yang pemerintah? Kemungkinan akan dipakai untuk yang mandiri ya. Mandiri. Yang gotong royong. Oke. Saya mungkin membayangkan Ibu Retno ini tidak hanya melakukan negosiasi formal ya. Pasti banyak juga yang komunikasi informal gitu ya. Gimana Bu, ini waktu itu bisa nggak Ceritanya kalau yang mengenai komitmen sudahlah ya, itu sudah selesai. Sekarang saya itu hampir tiap hari komunikasi misalnya dengan Bio Farma. Kan vaksin yang Sinovac ini kan bentuknya vaksin curah, Mas Budi. Ya. Dari curah itu kemudian masuk ke Bio Farma untuk dikepak gitu ya? Dipak untuk filling. Nah, kemudian itu kan juga perlu waktu. Setelah itu siap untuk didistribusikan. Jadi saya itu ikut menghitung. Berapa yang sudah masuk dalam bentuk curah, berapa yang kemudian sudah diproduksi, jadi berapa yang sudah didistribusikan. Kenapa saya ikut menghitung itu? Karena saya ingin pastikan dan kontribusi apa yang saya bisa berikan untuk memastikan supaya tidak terjadi jeda. Karena kalau distribusi lancar, vaksinasi lancar, jangan sampai tiba-tiba barangnya nggak ada. Lag gitu ya? Barangnya nggak ada. Nah, oleh karena itu seperti semalam saya laporkan kepada Bapak Presiden. Jadi kalau misalnya yang kemarin terakhir datang vaksin, vaksin datang masuk ke Bio Farma, itu saya udah langsung mikir, kapan batch selanjutnya? Saya lihat detail perizinannya sampai di mana? Apakah perizinan di kita sudah izin untuk impornya sudah? Terus kemudian apakah izin ekspor dari negara tersebut sudah masuk atau belum? Karena sekali lagi walaupun katakanlah kita deal dengan perusahaan, dalam hal ini perusahaannya Sinovac, tetapi izin tetap diberikan atau kita tetap memerlukan izin ekspor dari otoritas Tiongkok. Jadi nggak bisa serta-merta, kita udah deal perusahaan, gitu ya? Enggak. Dan izin itu diberikan per batch. Setiap kali kirim. Apa itu ininya? Untuk keamanan. Untuk keamanan, karena pengurusan izinnya ini apa, Bu? Pembayaran kah atau? No. Nggak ada kaitannya dengan pembayaran, tetapi mereka ingin memastikan bahwa vaksin yang diproduksi untuk batch ini aman. Jadi ada task force di Tiongkok yang terdiri dari berbagai macam kementerian, termasuk sebenarnya Kementerian Transportasi juga, karena bagaimana vaksin ini ditransport, dikirim secara aman dan sebagainya dan diketuai oleh State Councilor Wang Yi yang kebetulan juga menjadi Menteri Luar Negeri. Sehingga dari waktu ke waktu saya melakukan komunikasi dengan mereka hanya untuk memastikan agar pemberian izin ekspornya tidak mengalami hambatan. Kadang-kadang saya sampai ngeceknya perkara kontainer. Jadi ini kontainer kan juga kadang-kadang ketersediaannya terbatas karena semua orang kan perlu. Nah, itu saya juga ingin memastikan bahwa kadang-kadang bilang sama Pak Dubes atau sama Bio Farma, kontainernya udah ada belum, udah siap belum semuanya. Ini ada jadwal mundur sehari nih. Oke, kita tunggu begitu. Ini sehari cek lagi. Gimana kontainer? Oke. Sampai penerbangan. Penerbangan itu saya sampai dengan Garuda itu saya tahu. Kalau dijemput pakai Garuda,
terjadi pergeseran nggak waktu keberangkatan, handlingnya di sana bagaimana, masuknya, jadi semuanya detail. Udah cocok jadi Menhub dong nantinya, berubah posisi. Semuanya karena saya logistiknya udah hafal betul ya Bu? Ada tanggung jawab moral untuk memastikan sekali lagi supaya tidak terjadi kekosongan Tapi sejauh ini dari sisi pasokan sebenarnya nggak ada masalah Bu untuk Sinovac? Nggak ada masalah. Masih semuanya sesuai dengan schedule. Tapi kan kita nggak bisa taken for granted semuanya harus terus dicek. Jadi kita untung tim kita enak. Jadi misalnya kayak Pak Menkes sekarang kan sibuk dengan urusan vaksinasi. Di dalam negeri dalam negeri, pelaksanaan vaksinasi, which is itu nggak kalah complicatednya. Jadi saya sampaikan kepada Mas BGS, Mas, aku bantuin belah mana nih? Jadi aku selalu mencoba membantu yang tadi saya ini. Jadi aku ngelihat nih semua prosesnya, kira-kira mana yang ada hambatan. Kalau ada hambatan, di situ aku masuk gitu. Karena masing-masing orang udah sibuk dengan urusan yang nggak kalah complicated. Bu Retno, kalau saya lihat di kedatangan vaksin itu kan juga ada semacam penyambutan begitu ya, termasuk di yang vaksin AstraZeneca ya. Nah, yang dari multilateral. Yang multilateral itu sebenarnya disengaja atau apa maksudnya kalau dalam yang untuk AstraZeneca kemarin itu kan vaksin batch pertama yang kita terima dari track multilateral yang dari COVAX. Nah, keberadaan vaksin atau ketersediaan vaksin itu ada karena kan kerjasama banyak pihak nih. Kalau COVAX itu berarti ada WHO, ada Gavi, ada CEPI, ada UNICEF. Kemudian ada para donor juga. Karena kebetulan Indonesia masuk negara AMC yang mendapatkan vaksin itu secara cuma-cuma. Oleh karena itu menyambut kemarin juga tidak hanya saya, tetapi di situ ada perwakilan WHO Jakarta, ada perwakilan UNICEF Jakarta. Dan disitulah saya juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama. Ini sebenarnya kalau dipikir cukup surprising juga loh. Dalam waktu singkat track multilateral ini bisa deliver, betul-betul bisa deliver gitu. Jauh lebih cepat dari perkiraan. Enggak, jauh dari perkiraan kita semula. Karena perkiraan kita, waduh ini kalau multilateral ini mungkin akan betul-betul di belakang nanti ya di semester kedua, per 6 bulan semester kedua nih. Tapi ternyata karena betul-betul keinginan semua negara untuk melakukan kerjasama, dia di Februari dia udah bisa deliver. Jadi itu surprise ya? Surprise dan ya kita membiasakan untuk say thank you lah. Karena bagaimanapun juga kalau kita kerjasama, kalau diapresiasikan juga seneng ya. Kalau artinya ini bukan selebrasi karena vaksin datang gitu bukan? Kalau saya merupakan kebutuhannya kita untuk menyambut ya alhamdulillah udah datang, tapi yang elemen yang tidak boleh dilupakan di dalam penyambutan terutama untuk yang multilateral itu adalah kita sampaikan apresiasi atas kerjasama banyak pihak untuk membuat vaksin dari track multilateral itu akhirnya bisa deliver dalam waktu yang cepat. Ya Bu, ini ya kalau masyarakat melihat ini kan udah berhasil datang. Tapi ada nggak sih hal-hal yang waktu itu membuat Bu Retno itu susah lah ketika berjuang mendapatkan vaksin itu? Ada hambatan-hambatan nggak yang membuat Bu Retno, waduh ini berat nih gitu misalnya? Saya lebih condong memakai kata tantangan ya. Tantangannya banyak banget. Misalnya apa Bu? Tantangannya banyak banget, misalnya yaitu memastikan perizinan. Di negara asalnya? Dari sini, kan sekali lagi Presiden kan selalu wanti-wantinya hati-hati di dalam masalah perizinan karena ini menyangkut keselamatan manusia, jadi betul-betul safety-nya harus dipastikan, dan sebagainya. Sementara di dalam banyak hal masih ada banyak keterbatasan, connectivity misalnya, ya kan? Jadi misalnya pada saat kan Sinovac itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia, dia itu mengekspan pabrik.
pabriknya kan pabrik baru, katakanlah. Nah, oleh karena itu ada kebutuhan dari BPOM untuk melihat fasilitas yang baru ini. Visit gitu. Padahal Beijing waktu itu dinyatakan tertutup lockdown untuk kunjungan orang asing. Gimana coba? Apa nggak deg-degan kita? Akhirnya kunjungan bisa dilakukan. Tim kita harus melakukan karantina 2 minggu. 2 minggu itu pun karantinanya tidak di Beijing, jauh di luar Beijing. Setelah itu, setelah 2 minggu kalau tidak salah merapat mendekat ke Beijing. Dicek setiap berapa kali dicek terus, baru setelah itu baru melakukan kunjungan. Visit. Itu kan berapa orang? Banyak Bu itu timnya? Enggak. Dari PPOM aja ya? Ya dari BPOM dan ada dari beberapa yang lain. Tapi karena saya kebetulan orang yang cukup detail ya Mas Budi. Jadi perkembangan mereka itu saya ikutin dari waktu ke waktu. Mereka sampai di mana nih? Mereka ada di mana nih? Mereka oke nggak semuanya dan sebagainya. Saya hanya ingin memastikan bahwa mereka sehat, aman. Mereka dapat melakukan pekerjaannya, data-datanya dibawa ke sini, dan di sini pun saya terus melakukan komunikasi dengan BPOM, dan data itu kan diambil juga dari uji klinis yang ada di Bandung. Oleh karena itu kan kita juga komunikasi dengan tim uji klinisnya. Di Bandung masing-masing independen ya, masing-masing independen, tetapi kita terus melakukan komunikasi. Karena titik kita memastikan kapan kita vaksin itu diperbolehkan untuk dipakai, itu kan melalui proses yang. Jadi tantangannya tuh luar biasa banyak, tapi alhamdulillah bisa kita lalui. Ya, itu semua luar negeri kan. Kalau dalam negeri Bu, ada nggak hambatan yang menurut Bu Retno sebenarnya bisa lebih cepat nih datangnya gitu? Enggak sih. Kalau dalam negeri sebenarnya hanya bagaimana kita bisa mengintensifkan koordinasi, karena ini kan yang terlibat banyak banget nih. Betul. Ya, jadi ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian BUMN, Bio Farmanya itu sendiri, kemudian uji klinis karena kita melakukan uji klinis untuk Sinovac, kemudian BPOM-nya, kemudian macam-macam lah. Gitu. Pak Menkes waktu itu apakah cukup suportif gitu Bu? Kita terus komunikasi. Bisa konfirmasi aja, karena saya mendengarkan cerita. Kita terus komunikasi. Kita terus berusaha untuk mengengage, kita terus komunikasi. Nggak, ini konfirmasi ya Bu ya, kan katanya sempat ada masalah nggak mau membayar lebih cepat sehingga mungkin itu menghambat kedatangan vaksin. Pada akhirnya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Bu Retno hati-hati nih. Ngomong dengan diplomat. Nah ini ngomong dengan diplomat ya, ini ngomong Bu Retno juga ngomong diplomat, ini pasti berubah ya gaya berdiplomasi dalam situasi yang seperti ini. Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau bicara mengenai atau gini, profesi. Bu Retno berapa kali keluar negeri setelah pandemi ini? Saya hanya keluar negeri selama pandemi ini kalau urusannya dengan vaksin. Jadi yang tadi saya sampaikan ke Tiongkok, ke UAE, terus kemudian Swiss, ke Inggris dan ke Jenewa. Terus yang kedua adalah ada isu yang betul-betul tidak bisa kita selesaikan secara virtual. Yang terakhir adalah yang terkait dengan Myanmar. Virtual misalnya Pak? Ya nggak bisa diselesaikan virtual. Myanmar. Myanmar. Jadi itu yang kemudian mengharuskan saya untuk melakukan shuttle diplomasi. Saya ke Brunei, saya ke Singapura, saya ke Bangkok. Jadi itu satu lagi, masalah Palestina dan Afghanistan. Padahal sebelum pandemi Ibu setiap pekan hampir setiap pekan ya. Menteri Luar Negeri ya. Jadi memang profesi diplomat ini salah satu yang paling terdampak dengan adanya pandemi, karena profesi ini selalu terkait dengan pertemuan, dengan pertemuan seperti inilah, karena memang nggak bisa digantikan ya, virtual tidak bisa menggantikan pertemuan fisik seperti ini, tetapi
pada akhirnya karena situasi ya sebagian besar pekerjaan kita ya sekarang diselesaikan dengan virtual, kecuali hal-hal yang sangat khusus seperti yang saya sampaikan tadi. Myanmar ini saya tahu Bu Retno sangat sentral dalam usaha mendamaikan atau mungkin membuat solusi-solusi lah ya. Tadi berkunjung ke Brunei, ke Singapura, termasuk ini apa sejauh ini yang bisa dihasilkan atau bisa diceritakan kepada teman-teman? Ya, jadi kita memang, jadi saya ingin sampaikan begini, Myanmar adalah negara anggota ASEAN. Yeah. Dan bisa kita katakan karena kita hidup dalam satu kawasan Asia Tenggara, jadi kalau apa yang terjadi di satu negara di kawasan ini, pasti nanti dampaknya kepada negara kita juga. Yeah. Nah, di tahun-tahun yang lalu kita berusaha untuk berkontribusi mencoba menyelesaikan isu yang terkait dengan Rohingya. Yang setelah 2 tahun sampai sekarang pun isu itu belum berhasil diselesaikan. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah itu. Tetapi kita tahu bahwa negara lain itu kan bisa membantu. Tetapi akar masalah, which is itu adalah situasi di Rakhine State, itu kan harus diselesaikan. Dan yang dapat menyelesaikan akar masalah itu ya negara itu. Kalau dia memerlukan bantuan kita bisa membantu, tetapi akar masalahnya yang paling pas itu diselesaikan oleh negara tersebut. Nah, itu satu hal. Kemudian 1 Februari terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Nah, itu 1 Februari. Saya ingat 5 Februari Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia. Dan di situ Presiden sudah menyampaikan statement mengenai masalah Myanmar. Dan bersama dengan PM Malaysia memerintahkan kepada 2 Menteri Luar Negeri untuk bicara dengan chair agar para Menteri Luar Negeri ASEAN segera bertemu untuk membahas situasi di Myanmar. Akhirnya pertemuan itu bisa kita jalankan pada tanggal 2 Maret. Jadi antara 5 Februari ada perintah Presiden, kemudian saya harus melakukan shuttle diplomasi sampai akhirnya pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN itu dapat terselenggara. Intinya sebenarnya begini, 1, safety, keamanan, dan kesejahteraan rakyat Myanmar itu menjadi concern nomor 1 prioritas bagi kita. Tertinggi ya. Namanya dimanapun lah Mas, Humanity, kita bicara mengenai manusia, keselamatan manusia, nyawa manusia, itu harus yang menjadi prioritas nomor 1. Jadi itu message-nya nomor 1 adalah itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks keselamatan manusia inilah maka call kita adalah segera hentikan penggunaan kekerasan agar tidak lebih banyak jiwa melayang, tidak lebih banyak orang yang harus mengalami luka-luka. Itu. Yang kedua, kita juga menyerukan segera lakukan dialog dan rekonsiliasi. Nah, tentunya untuk melakukan dialog, kalau dialog itu kan berarti lebih dari satu pihak dong, ya kan? Kalau satu monolog. Kalau satu namanya monolog, betul. Nah, oleh karena itu pihak-pihak yang sekarang ada di tahanan politik ya harus mereka dikeluarkan supaya dialog dan rekonsiliasi dapat segera dimulai. Kenapa dialog dan rekonsiliasi harus segera dimulai? Karena kita yakin demokrasi tidak akan dapat dikembalikan apabila tidak terjadi dialog dan rekonsiliasi di antara mereka. Jadi intinya sekali lagi ini adalah masalah mereka. Yang paling bisa menyelesaikan adalah mereka. Sebenarnya kalau mereka bisa menyelesaikan sendiri itu lebih bagus. Tapi itu mungkin gak sih Bu? Apa? Menyelesaikan sendiri dalam situasi ketika militer berkuasa. Pada titik ini kita belum melihat adanya pergerakan ke arah itu. Pada titik ini ya. Oleh karena itu sebagai satu keluarga ASEAN
kita pada saat pertemuan para menteri luar negeri sudah mengatakan, here we are sebagai keluargamu, kita siap untuk membantu. Nah, sekarang kita tunggu respon dari Myanmar akan seperti apa. Karena sekali lagi, kalau situasi ini kemudian berkelanjutan, korban jiwa terus bertambah, instabilitas semakin tinggi, dampak ke kawasan sudah bisa dipastikan. Akan berpengaruh ya ke... Pasti akan berpengaruh. Belum lagi kalau kita bicara manusia. Kalau dalam negerinya seperti itu, kan kita tidak bisa menyalahkan kalau akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan negaranya. Untuk refuge. Refuge. Ya. Pasti lari ke negara-negara tetangga yang paling dekat dulu. Jadi kita melihat semuanya dalam potret yang besar. Kawasan ya, Bu, ya. Dan kita bicara, kami ini adalah keluargamu. Maka tugas keluarga untuk menawarkan bantuan. But then again, mereka adalah negara yang berdaulat. Jadi kita sekarang menunggu. Nah, ini saya agak penasaran nih, karena di satu sisi mereka harus menyelesaikan sendiri, di satu sisi kita sebenarnya kalau mereka nggak bisa menyelesaikan sendiri, maka dampaknya itu juga ke kawasan kan, termasuk pengungsian atau bahkan lebih jauh dari itu ada instabilitas dan macam-macam. Nah, ini kan dalam bayangan saya kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh saudaranya tadi, kalau istilah Bu Retno dalam hal ini ASEAN, ini apa yang bisa dilakukan paling maksimal? Kalau katakanlah di Dewan Keamanan PBB kan misalnya ada sanksi atau apa, di ASEAN kan kita enggak ada. Kita lebih menawarkan misalnya begini, menjadi misalnya jembatan untuk melakukan dialog. Itu bisa, kita bisa lakukan. Terus kemudian yang kedua, yang lebih sifatnya teknis ya, teknis. Misalnya kebutuhan kemanusiaan. Ini kan dalam kurun waktu dari sejak Februari kita bertanya bagaimana masalah pengendalian COVID di sana. Oh, sempat ngomongin COVID juga mereka. Iya. Nah, dalam konteks itulah ASEAN juga bisa membantu. Kemudian mengenai kebutuhan-kebutuhan humanitarian yang lain, kita bisa bantu. Tetapi yang paling inti adalah sekarang bagaimana mereka bersepakat untuk maju ke depannya seperti apa. Ya. Tadi dua problem ini kan dilakukan Bu Retno dengan dua pihak yang berbeda ya. Rohingya dengan Ibu yang sekarang. Waktu itu Rohingya kan dealnya sama Bu Aung Suu Kyi. Bu Suu Kyi, terus satunya sekarang sama militer. Lebih sulit mana menghadapi dua, atau menurut Bu Retno? Selalu ada tantangan ya, selalu ada tantangan di dalam berkomunikasi. Tetapi sekali lagi dan kita memang kita tidak surprise pada saat katakanlah komunikasi tersebut tidak serta-merta direspon secara positif. Itu kita tidak surprise. Karena isunya dari sisi pandang mereka, ini isu yang sangat delicate sekali. Kita paham, kita paham. Tapi bagi saya, tugas saya adalah untuk terus bicara, untuk terus mengengage mereka. Karena kita yakin terhadap prinsip constructive engagement. Kita mengengage tanpa kita mencampuri urusan dalam negeri mereka. Tidak ada satu negara pun yang suka dicampuri urusan dalam negerinya kan. Oleh karena itu kita juga terus berjalan di dalam koridor non-interference. Tetapi saya kira opsi atau berdiam diri sudah bukan merupakan opsi lagi. Betul. Dan ini soal prinsip non-intervensi itu masih relevan nggak sih Bu untuk ASEAN? Terutama setelah melihat sebenarnya non-interference ini bukan hanya prinsip di dalam ASEAN. Ya, semua dunia. Diplomasi ya. Karena kalau kita lihat charter di PBB, itu kan juga ada prinsip itu juga. Tetapi yang kita sampaikan di dalam konteks ASEAN
dan itu yang saya sampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN adalah kalau kita membaca charter, maka bacalah di dalam satu atau dalam sebuah keseluruhan, in its entirety. Jangan kita hanya mengambil prinsip non-interference, padahal di situ ada juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara anggota ASEAN. Misalnya, prinsip atau nilai yang terkait dengan demokrasi, dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap prinsip constitutional government, dan sebagainya. Jadi call kita sangat jelas, hormati, implementasi piagam ASEAN di dalam sebuah atau dalam satu keseluruhan. Oke, menarik sih ini. Jadi apa istilahnya Pak Aceh berlayar di antara karang-karang gitu ya, prinsip gitu. Ya, kalau di Myanmar ada kontak yang intens nggak Bu dengan salah satu faksi di sana gitu untuk yang sekarang? Kita engagement kita dan saya sudah sampaikan sih secara terbuka, kita mengengage semua pihak yang ada di Myanmar. Jadi selain tentunya komunikasi dengan militer, kita juga melakukan komunikasi dengan dari pihak yang satunya, dari pihak NLD yang dalam hal ini untuk sementara diwakili oleh CRPH. Kita lakukan komunikasi dengan mereka. Dan mereka juga meminta Indonesia untuk membantu berkomunikasi dengan pihak lain. Jadi kita betul-betul engagement kita adalah sebuah engagement yang terbuka dengan semua pihak, dan kita sampaikan bahwa saya juga melakukan komunikasi dengan pihak yang lain. Dan kita juga melakukan komunikasi dengan banyak pihak di lapangan, Mas Budi. Jadi saya itu tiap hari berkomunikasi dengan NGO, dengan think tank, dengan semua untuk mengcompare informasi yang kita perlukan. Jadi saya mendapatkan informasi yang cukup kaya mengenai apa yang betul-betul terjadi di lapangan. Ya. Jadi tidak hanya informasi dari kedutaan ya, pastinya dari kedutaan, tetapi diperkaya dengan informasi lapangan yang betul-betul di lapangan teman-teman yang ada di lapangan. Kalau dibandingkan awal Maret ketika Bu Retno tadi melakukan pertemuan dengan ini, sampai sekarang kayaknya memburuk ya situasinya kan? Situasinya unfortunately ya. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti. Saya kira sekali lagi berdiam diri bukan merupakan opsi. Karena sekali lagi yang kita lihat adalah nyawa yang hilang. Yang dari waktu ke waktu terus bertambah. Dan yang kita khawatirkan lagi adalah instabilitasnya. Kawasan juga ya. Oke, Bu Retno, ini bagian terakhir yang saya sebenarnya suka ini kan, dunia diplomasi ini biasanya laki-laki gitu ya, banyak laki-laki lah. Nah ini Bu Retno Menlu Perempuan udah 2 periode, ini memasuki 2 periode. Ini keunggulan atau biasa aja menurut Bu Retno? Satu, menjadi perempuan adalah sebuah karunia. Kalau saya, suatu karunia. Nggak bisa ditolak memang itu. Nggak bisa ditolak, dan I'm very proud sebagai perempuan. Terus yang kedua, dulu waktu saya kan masuk Kemlu tahun 86 ya. 86. Jadi sekarang dari HI langsung. Iya, jadi waktu itu malah melalui program IJON, rekrutmen langsung dari universitas. Di kampus ya, langsung diambil setelah melalui proses-proses tes, langsung diambil. Jadi betul-betul fresh graduate, dan bukan fresh graduate lagi, setahun sebelum kelulusan udah dikasih beasiswa, udah dibayar sama Kemlu lah, di IJON. Ikatan dinas lah ya? Ikatan dinas, di IJON sama Kemlu, kemudian diambil oleh Kemlu. Nah, pada saat saya masuk Kemlu 35 tahun yang lalu ya, kalau 86, 35 tahun yang lalu, itu memang kental sekali nuans yang mengatakan bahwa diplomasi ini adalah dunia laki-laki. Memang sebagian besar pada saat itu laki-laki. Angkatan saya hanya 10% perempuannya. Itu pun di tengah jalan
Dari berapa? 10% dari 70. 70, oke. Di tengah jalan ada yang menikah satu sama lain, ada yang kebetulan memutuskan untuk keluar dan sebagainya. Jadi kalau menikah harus keluar ya? Menikah pada saat itu salah satu harus resign. Salah satu harus resign. Sekarang enggak. Makanya ada sebuah kemajuan in terms of policy ya. Kalau dulu diplomat menikah dengan diplomat boleh, tapi salah satu harus resign, mundur. Dan sebagian besar yang mundur itu adalah perempuan. Nah, tapi sekarang polisinya udah boleh. Mereka boleh menikah, tidak harus mengundurkan diri salah satu. Ini zaman Bu Retno atau sudah? Sudah dirintis dari sebelumnya. Sudah dirintis dari sebelumnya. Dan sekarang kita mencoba untuk mencarikan pos yang saling berdekatan. Misalnya Singapura dengan Johor Baru, New York dengan Washington. Belanda dengan misalnya Belgia. Kalau Belanda dengan Belgia. Jadi kita berusaha dekatkan. Karena sekali lagi keluarga merupakan unit yang penting untuk mendukung karir. Jadi harus dibalik, karena saya adalah salah satu orang yang kalau keluarga saya nggak kuat, dukungannya nggak kuat, nggak mungkin saya sampai di titik ini. Saya itu merasakan banget bahwa keluarga itu penting sekali. Jadi keluarga ini harus aman dulu. Nah, balik lagi ke urusan image bahwa atau mitos yang mengatakan ini dunia laki-laki. Pada saat itu memang kita minoritas. Kita minoritas, belum tentu juga survive dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi kalau kita lihat di titik ini, ditarik paling tidak 10 tahun ke belakang paling tidak, maka kita melihat komposisi diplomat perempuan yang baru ya, tarik 10 tahun, meningkat. Itu ternyata udah 50-50 loh. Di dunia internasional? Enggak. Di Indonesia? Di kita. Dan itu juga tren yang sama terjadi di negara lain. Jadi sempat di 1 tahun justru 52-48. Menang perempuannya. Tapi kalau di rata-rata ya kisarannya udah 50-50 lah. Imbang lah ya. Dan yang ini yang membuat kita seneng, kan kita kan pendidikan ya, ada pendidikan khusus untuk diplomat. Di akhir itu biasanya kita ngelihat yang terbaik, 10 besar yang terbaik itu siapa aja sih gitu. Nah, di antara 10 besar itu komposisi antara perempuan laki sangat imbang. Dan di banyak titik perempuannya lebih banyak. Itu pengujinya takut sama Bu Retno itu? Enggak. Jadi saya cukup bangga bahwa dari waktu ke waktu jumlah diplomat perempuan semakin banyak, tetapi bukan hanya kuantitasnya yang membuat saya senang, tetapi juga kualitasnya. Dan kalau di kantor saya terutama sebagian besar perempuan. Ya, dan mereka terengginas ya Bu. Fighter semua. Ini terakhir Bu, kalau tadi posisi Menlu perempuan gitu ya, itu ada sih memberikan keuntungan ketika misalnya bernegosiasi dengan entah itu Myanmar atau vaksin? Kalau saya iya. Jadi saya perempuan dan saya menggunakan semua talenta yang diberikan Tuhan kepada perempuan untuk mendukung pekerjaan saya. Misalnya dari sisi ketelitian, teliti sekali, itu sangat berguna. Yang kedua dari sisi endurance. Jadi perempuan ini kan banyak orang mengatakan perempuan ini lemah. Enggak loh. Kalau tahan-tahanan nih, perempuan dijabanin. Kita mau negosiasi, mau berapa lama? Ayo kita jaga. Sabar lagi ya. Kita ini. Dan telaten kekeh ya. Perempuan tuh kekeh kalau sudah ini kalau udah punya mau, itu dikejar sampai kapanpun. Jadi sekali lagi, semua talenta yang diberikan Gusti Allah kepada perempuan, itu saya kapitalisasi. Manfaatkan semaksimal mungkin. Tak kapitalisasi untuk mendukung pekerjaan saya, dan alhamdulillah banyak sekali mendukung. Manfaatnya banyak. Dan ini ya, perempuan lebih luas ya. Jadi dari hal-hal kecil memberikan perhatian kepada mitra, apa yang harus diperhatikan, yang perhatian kita ini akan dapat melancarkan pekerjaan kita, kita pakai.
Yang sekarang kurang nyanyinya Bu, karena LEO apa? LEO Ben udah selesai ya? Atau belum mulai lagi? Pandemi tidak ini enggak, ya, Bu, ya? kita ya satu kita nggak kumpul, yang kedua nggak pas ya, nggak pas dalam situasi yang masih seperti ini. Prihatin. Okay. Terima kasih Bu Menlu, Bu Retno Marsudi, seorang diplomat yang luar biasa, dan kita tahu tadi ceritanya sangat inspiratif dalam terutama mengusahakan vaksin yang berguna buat kita dan juga dalam diplomasi kawasan maupun internasional. Terima kasih sekali lagi Bu Menlu. Terima kasih. Terus sehat selalu. Dan semuanya juga mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari pandemi ini bersama. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.